Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dalam kesempatan ini izinkan kami membagikan video yaitu potongan video saat kami mengikuti seminar di sini pada hari Minggu kemarin dan akan dilanjutkan hari Selasa besok. Dan dalam kesempatan ini juga kami mohon maaf ataupun meminta izin kepada pihak penyelenggara, yaitu dalam hal ini IPIM Sumatera Selatan, juga kepada Bapak Ustadz Tarmizi SPDI Al-Hafiz selaku Ketua IPIM, dan juga kepada Bapak Ustadz Bagus Pamungkas selaku Ketua Pelaksana, dan juga kepada Ustadz-Ustadz yang lain yang tidak dapat kami sebutkan satu persatu. Juga wabil khusus kami minta izin kepada narasumber, yaitu Bapak Syekh Muhammad Ihsan Ufik LCMA. Mohon izin Pak Ustadz, videonya akan kami tayangkan ataupun kami share, dan semoga saja video ini bermanfaat bagi orang lain. Baik, marilah kita saksikan sama-sama. Guru Tarmizi Muhaimin dan yang saya banggakan para asatidz, para a'imah, para huffaz, para ulama, para habaib yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Alhamdulillah Allah pertemukan kita, saling bertatap muka, saling bersilaturahim. Kita duduk bersama-sama di sini untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala melalui pintu Al-Qur'an. Melalui pintu Al-Qur'an yang dimana kelak ketika Al-Quran memintakan syafaat untuk kita semuanya, niscaya syafaat tersebut tidak akan ditolak oleh Allah Subhanahu wa taala. Saya sedikit mengkoreksi Ustaz Bagus, mana beliaunya? Ustaz, beliau menyebutkan nama saya sama. Yang benar Ustaz, Muhammad Ihsan Ufiqo. Ada kol-kolanya Ustaz. Ufiqo, kol-kolah akbar atau kabir. Dan materi kita di pagi hari ini atau siang hari ini materi ilmu tajwid, wabil khusus surah Al-Fatihah, di mana surah Al-Fatihah ini merupakan penentu di antara penentu sah dan tidaknya bacaan di sholat kita sehari-hari. Tentu para masyayikh, para asatidzah sini semuanya sebelum-sebelumnya ada yang qari, ada yang sudah mujaz barangkali, ada yang sudah malang melintang di dunia perimamahan, ya, malang melintang di undangan tahfiz, sehingga sebetulnya saya itu bingung ya mau ngasih materi apa. Ibaratnya itu mau menggarami laut, bingung apa materinya. Alhamdulillah kan cuma gitu-gitu aja sih ya. Namun sekali lagi permintaan panitia bagaimana kita bisa mengupas surat Al-Fatihah beserta tajwidnya ini sekali lagi semata-mata bukan supaya sholat yang antum pimpin semuanya itu tidak sah. Saya yakin semuanya sudah bertajwid, semuanya sudah sempurna bacaan Al-Qur'annya. Namun sekali lagi saya hanya di sini ingin berbagi pengalaman Al-Fakir pribadi ketika belajar di Qatar sana, ya. Itu ada beberapa cerita atau ada beberapa faidah yang bisa saya sambung barangkali dan bisa saya share di majelis ini. Insyaallah berbarokah ini. Amin ya rabbal alamin. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Surah Al-Fatihah, ya. Saya tidak ingin mengkritik atau menjelaskan. Biasanya setahu saya kalau daurah surah Al-Fatihah, ya, didaurahkan, biasanya peneliti daurah atau pembicara itu dia mencari-cari kesalahan yang ada di surat Al-Fatihah lalu dia presentasikan kepada hadirin. Harapannya hadirin bisa belajar, kan gitu biasanya ya. Namun kesalahan-kesalahan yang disampaikan oleh pembicara itu belum tentu dia relevan dengan kesalahan yang ada di atau terjadi di bacaan hadirin, sehingga
bisa terjadi tahsilul hasil, sesuatu yang bukan bencana, sesuatu yang sebetulnya itu bukan sebuah kesalahan, namun dikupas, dan itu sekali lagi kurang efektif. Sehingga di siang hari ini saya ingin belajar bersama-sama bagaimana kita membaca surah Al-Fatihah, dan kita berusaha semaksimal mungkin menerapkan hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang itqon, ya, bahwasanya itqon di sini itu sesuatu yang sangat matlub, sempurna. Innallaha yuhibbu idza amila ahadukum amalan an yutqinah. Untuk mencapai hubbullah, ya, salah satunya kita menekuni sebuah amal. Dari sini kita akan berangkat bersama-sama menyempurnakan bacaan yang telah kita perdalami bersama-sama. Biasanya tutor itu mencari kesalahannya hadirin atau peserta. Tapi kali ini silakan antum semua yang mencari kesalahan saya akan baca Al-Fatihah duluan. Ya, silakan ditemukan kesalahannya. Kalau misalnya nggak ada salah, cari sampai ketemu salahnya. Karena begini hadirin yang dimuliakan Allah, saya meyakini berdasarkan pengalaman belajar, talaqi, mudarasah, mutola'ah kitab, ya, selama ini menulis buku, saya memiliki iman tidak mungkin ada manusia di muka bumi ini yang membaca Al-Quran lantas dia terhindar dari khotok khofi. Tidak akan pernah ada. Sehebat-hebatnya sebagai seorang manusia, ya, khotok khofi di sini pasti terjadi. Namun bukan bermakna ya udah biarin salah, tidak. Tapi kita berusaha semaksimal mungkin untuk menyempurnakan apa yang kita miliki ini, dan berusaha semaksimal mungkin mendekatkan bacaan kita seperti bacaan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Para hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, jadi konsepnya nanti, ya, saya akan memulai membaca surah Al-Fatihah, dan saya tidak akan berbicara masalah tajwid saja, tidak, ya. Saya akan ingin mengajak bersama-sama bagaimana kita mengupgrade bacaan kita ke sesuatu yang lebih wow. Wah, bahasanya anak sekarang ini. Bacaan Al-Fatihah yang kira-kira lebih wow. Apa itu? Ikuti serial kali ini hingga tuntas, insya Allah. Saya akan mulai dari diri saya sendiri. Saya akan membaca dua bacaan, ya. Silakan dicari kesalahannya. Tapi kalau udah benar jangan dicari-cari lagi kesalahannya. Nanti saya benar-benar kan malah disalah-salahin. Saya akan membaca, coba nilai dengan sense masing-masing. Setelah saya membaca, nanti mohon izin ada mic yang lainnya, yang wifi. Nanti saya ingin masing-masing, bukan masing-masing, saya ingin mendengarkan bacaan bersama-sama, gantian, biar adil dong. Ya enggak, masa pembicaranya aja yang dikoreksi, dihajar bisa-bisa. Enggak, kita saling mudarasah, ya. Tapi saya yang ingin memulai dari saya sendiri, ya. Sehingga di sini ada unsur mudarasah, karena sekali lagi sebetulnya saya kurang cocok di sini itu, ya. Ada yang sepuh, ada yang lebih berilmu, ada yang lebih ulama. Saya dulu di atas, itu sebetulnya tidak pantas, ya. Seharusnya saya dulu sudah cukup, ya. Oke, gitu ya, nanti mainnya tolong disebar, tolong nanti yang ingin membaca, ya, nanti saya begitu, ya, mungkin dari sini dua, dari sini dua, dari sini dua, ya. Saya akan membaca dua kali, dan nanti yang membaca mengomentari. Nah, jadi saling mengoreksi. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah
مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Bacaan yang kedua sebenarnya sama-sama aja kok, tapi saya ingin antum semua menilai dari sense. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Sama atau sama? Beda. Kira-kira apa perbedaannya? Jangan dibagus-bagus, Ustaz. Yang kedua lengkok-lengkoknya lebih bagus, Ustaz. Ya, ada yang ingin mengomentari bacaan saya yang pertama dan yang kedua? Mohon satu, silakan. Dibantu. Mic-nya. Mohon ya, Ustaz, mohon silakan. Jujur Ustaz ya, jangan takut menyalahkan. Ada Ustaz yang salah-salahin. Enggak. Pure, murni apa yang bisa dikomentari. Dan saya mohon maaf sekali ya teman-teman ya. Untuk sesi tanya jawabnya ini terpaksa saya potong saja karena mengingat durasi yang akan kita persempit. Kalau kita tayang semua akan panjang sekali. Baik, kita lanjut saja ke sesi pemahaman. Silakan. Dal dan tak itu adalah saudara kandung dari orang tua yang sama. Makhrajnya tak dan ujung lidah ya, dengan gigi atas tempat tumbuhnya itu dilekatkan. Ini bapaknya. Ini anggaplah ini gigi ya. Ini gigi, ini gusi. Lidahnya ini. Bapaknya kawin dengan ibunya. Jadilah anak. Anaknya Pak ujung lidah dengan gigi seri atas sepakat, yuk anak kita dinamakan Tak dan Po. Keluar dari bapak ibu yang sama. Bapak ibunya sama, lah kok namanya berbeda, bunyinya juga berbeda. Apa yang menyebabkan? Sifatul huruf. Sama kayak anak kita semuanya. Ini bapak ibunya sama, kok anaknya ada yang tinggi, ada yang pendek ya, ada yang cerdas, ada yang kurang seberapa, ada yang ngantuan. Itu gara-garanya apa? Sifatul huruf. Tak dan itu saudara kandung. Sering sekali saya tanya, saudara kandung dengan saudara tiri mana yang sering berantem? Saudara kandung. Tiri. Kandung. Ya. Kenapa? Karena
nasib keluarga, setiap hari main ketemu saudaranya salah paham, maksudnya makin nangis gitu ya. Sama kasusnya dengan tak dan dal. Kalau kita tidak benar-benar bisa menggembleng anak kita yang namanya tak dan dal, maka dia akan sering tertukar-tukar, karena masing-masing antara anak yang namanya tak dan dal ini berebut cari muka di hadapan orang tuanya. Loh, terus gimana? Ketika kita baca Maliki Yaumiddin, sehingga tak dan dal itu berantem, ternyata yang menang huruf taknya. Ya, sehingga yang keluar di ini jahat. Malik Yaumiddin, Allah yang merajai dua din. Sedangkan yang dimaksud di sini adalah dari hari kiamat. Ini kan jadi. Ya, lah terus bagaimana? Di sini dan biarkan tak dan dal tetap berantem, tapi kita sebagai orang tua pembaca harus tetap menguatkan posisi dal sebagai kakak yang lebih tua. Sehingga ketika kita membaca Maliki Yaumiddin, ada apa ya, gemuruh suara. Untuk dal, untuk tak tidak ada gemuruh suara. Maliki Yaumiddin, bisa didengar ya? Mid, bukan mid. Kemudian dalnya middi, dalnya terdengar jelas. Ya, bisa diikuti ya ini ya. Kita bersama-sama kita maksimalkan ini tahsin. Nggak apa-apa takalluf balaghah, nggak apa-apa. Maliki Yaumiddin. Ya, itu 2 3. Maliki Yaumiddin. Kedengarannya itu laki banget. Maliki Yaumiddin. Kalau kurang sangar orang laki-laki. Ya, nah itu dia. Ya. Terus saya temukan ya apa ini? Oh ya, mat-matnya. Saya rasa ini ringan ya, tapi ya sebagai bentuk evaluasi. A'udzubillahi min, kepanjangan itu perlu dipangkas sedikit ya. Sebagian tadi ada yang masih kepanjangan, tapi itu fotokopi. Ya kalau masih ada yang baca seperti ini, ya yang kelas asih ya udah maafin aja. Meskipun tetap ayo disempurnakan gitu ya. Kemudian asyaddah, ini yang paling penting. Betul tidak saya jumpai ya, ada huruf syaddah yang tidak terbaca, semuanya terbaca. Tapi urusan sempurna nggak sempurna, nah ini urusan lain. Huruf syaddah itu huruf yang sama, 2 huruf yang sama, pertama sukun, yang kedua berharokat, jadi saja. Sehingga tidak bisa dong kita samakan dengan bacaan huruf 1 yang sukun. Al beda dengan qol. Ya, contoh di Al-Masad, tabbat yada abi lahabin wa tab. Betul apa betul? Ya Allah, saya disalah-salahkan. Aku kecil hati, kurang. Tapi kalau saya disalah-salahkan, udah kebal Pak, silakan. Kurang. Kenapa? Karena di sini banyak bertas. Beda lagi. Ma'auna anhu maluhu wa ma kasab. Betul? Kurang. Terima kasih. Saya gembira untuk tahsin. Gitu ya. Jadi untuk huruf tahsin perlu diberikan sedikit kesempurnaan yang nggak harus lama, misalnya saja. Bismillahirrahmanirrahim. Tapi nggak panjang-panjang amat. Ini kan mind sense, nggak bisa kita katakan harokat 2 harokat, nggak bisa. Bismillahirrahmanirrahim. Itu adalah cara yang sempurna membaca huruf tasydid. Ayo sama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Bersama kita bisa. Entah satu-satu. Kan gitu ya. Iya, bersama kita bisa.
bisa. Sama kayak waladhdallin. Itu ada 2 tasydid itu, tapi secara umum tadi waladhdallin sudah oke ya. Walau, nah itu ya, tapi nggak banyak-banyak amat. Waladhdallin. Sama-sama 1, 2, 3. Masih ada yang fihi qaulan dari dalam ulama. Nah, ada yang masih balap-balapan. Oke, saya kasih aba-aba aja ya biar kompak. Waladhdallin. Gitu ya. 1, 2, 3. Bisa difahami semua insyaallah ya. Huruf tasydid berikan azminatul huruf lebih sempurna karena huruf bertasydid itu 2 huruf yang sama. Iya. Yaumidin iyyaka na'budu wa iyyaka. Kemudian iyyaka na'budu. Alhamdulillah tidak ada yang foto jali membaca demikian. Iyyaka na'budu. Wah, ini termasuk iyyaka, bacaan iyyaka ini termasuk bacaan yang terzolimi, biasanya disampaikan oleh tutor-tutor yang ada. Bapak, jangan sampai membaca iyyaka, nggak boleh. Padahal orang diajak bicara nggak ada yang baca kayak gitu. Lah terus ini nyalain siapa? Sehingga dalam hal ini masya Allah tidak ada yang dipermasalahkan. Iyyaka. Beberapa tadi ada yang membaca iyyaka, ya itu sifatnya layyin, lembut. Di samping dia lembut, dia rohawah, suaranya mengalir kayak nas, bayi mengalir, bukan bayi. Ya, sehingga ketika bertasydid tantangannya ada 2. Satu sisi kita harus menjelaskan tasydidnya, satu sisi kita harus mempertahankan rohawahnya itu. Sehingga kalau terlalu fokus ke tasydidnya maka jadi iyyaka. Tapi kalau terlalu fokus ke rohawahnya iyyaka, ini khotok kofi. Sehingga yang tepat di sini terasa berat, namun suara tetap mengalir. Ya, iyyaka na'budu, iyyaka, ya, iyyaka. Bagi yang nggak tahu barangkali ada ustaz barangkali. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Gitu ya, bocah-bocah buatnya. Kalau saya dari belakang, yaknya keterlaluan. Ya, memang kelihatannya tuh mantap. Iyyaka na'budu wa iyyaka Allah. Gitu ya. Iya, suaranya tetap jalan karena dia rohawah, tasydidnya tetap tertahan atau terbaca. Bisa dipahami ya? Iya. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. 1, 2, 3. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ya, poin-poin sudah tersampaikan jelas insyaallah. Tinggal prakteknya ini. Berteori itu gampang. Kayak kita belajar sholat, fikih sholat, arkanu sholat, arba'ata asyar, inna al-fatihah, mubtilatus sholat, makruhatus sholat, sunnahus sholat, bla 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 bla. Sholat ya gitu-gitu aja. Ya, teori itu selalu lebih rumit daripada prakteknya. Ya, oke saya lanjutkan. Ini juga sama. Gara-gara kalau di sini itu ya manusia banget, kalau ada orang lemah dan orang kuat pasti yang lemah itu katut itu ngikut ke yang kuat. Makanya dalam hadis Nabi SAW dikatakan al-mu'minul qawiyyu ahabbu ila Allah khairun wa ahabbu ila Allah minal mu'minid dha'if.
Ya, orang mukmin yang kuat itu lebih baik dan lebih dicintai oleh Allah daripada orang mukmin yang lemah. Apa yang dimaksud kuat di sini? Kuat fisiknya. Kuat apa ya Pak? Kuat bacaannya, duitnya. Wah, iya, kita punya duit itu anjuran dari Allah, lebih dicintai yang berduit itu. Ya, karena dengan duit kita bisa berjuang. Tanpa duit itu apa? Semua ada dananya itu ya. Sehingga kalau ada orang alim kaya raya, itu mantap banget itu. Karena kalau ada orang alim duitnya kurang, akhirnya suka sebar proposal. Ya nggak apa-apa. Tapi kan lebih laki-laki yang punya duit itu sendiri. Oke, itu adalah sponsor aja. Yang saya maksud tadi asyaiton. Kita memfasihkan nama asyaiton. Tadi beberapa saya jumpai ada di sini ada shin fathah, ya sukun dan ketemu to, di mana to ini huruf yang paling didaya. Paling kuat, juara satu, tak ada tanding. Ya, yang saya jumpai ya-nya di sini tertarik tafkhimnya to. Asyaiton. Ini slow motionnya ya. Asyaiton. Slow motionnya. Cepatnya. A'udzu billahi minasy syaitonir. Ya, ketarik. Dan ini merupakan kekeliruan atau kekurangan yang khafi. Sehingga apa yang harus kita lakukan? Pastikan ya dengan rohawanya itu sempurna sampai i o. Saya akan praktekkan kemudian dibaca bersama-sama dan fokus di ya-nya ya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Sempurna ya syaitan. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. 1 2 3. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Saya ingin yang dari tiang ini sampai ke sini yang baca ya. Tadi kayaknya sebelah sana ada begitu. Sekarang mau saya cross check apakah pendengaran saya yang keliru. Ya dari sini ya, nanti tengah dari sini. 1 2 3. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Berarti aman, pendengaran saya yang keliru. Yang tengah barangkali sebelah pojok-pojok sana barangkali. 1 2 3. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ketahuan siapa ini pelakunya? Ternyata sebelah sini. Ayo siapa yang datang? Nah, berarti ada daerah situ. Nah, mau saya cari siapa ini orangnya ternyata. Kedengaran banget. Ya, kalau sebelah sini kayaknya aman sebelah sini. Yang ada pojok-pojok situ. Kalau gitu yang sebelah yang depan-depan aman insyaallah ya. Nah, coba ke belakang ya. Ini kan kita tahsin bersama-sama ya, supaya kita mungkin bukannya bacaan kita nggak sah insyaallah semuanya, tapi sebagai orang mukmin ingin dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala sebisa mungkin meminimalisir kekurangan yang ada atau kekurangan yang ada. Jadi soft yang pertama dan yang kedua udah aman, mulai soft yang ketiga ke belakang. Nah, ini perlu nih. Saya mendekat, sambil biar tidak kram. Ya, silakan saya akan pasang dengan baik telinga saya. A'udzubillah 1 2 3. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Masalahnya sekali lagi itu tadi yang saya sampaikan. Ya itu huruf lemah. Ketika bertetangga dengan huruf kuat dalam hal ini dia merasa tertindas sehingga ngikut solusinya meringis Pak. Nggak apa-apa takaluf itu berlebihan, nggak boleh, tapi dalam tahsin nggak apa-apa. Nggak apa-apa. Syaitan gitu ya. Pastikan nggak ya meringis. Tahu meringis ya? Bahasa Palembang meringis ya. Nggak apa-apa, takaluf dulu.
Ya, silakan sekali lagi. A'udzu billahi minasy syaithan. Jangan keburu. Oh, enggak. Sempurnakan ya aja dulu. 1 2 3. A'udzu billahi minasy syaithanir. Langsung mantap. Masya Allah. Entah kalau udah balik ke rumahnya sendiri-sendiri. Pak, kayak gitu loh Pak. Ya. Nanti balik rumah pokoknya ingat meringis. Pak meringis kan? Itu tasnya kayak gitu. Ya, supaya syayo. Sekarang kita cari pelakunya di daerah sini. Insya Allah nggak ada ya. Ya. 1 2 3. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Mantap. Alhamdulillah. Tapi ada sedikit ya terkait bacaan toknya Mas. Toknya kurang galak. Ibaratnya huruf itu kalau sifatnya sempurna itu kelihatan daya. Bukan gitu ya. Sekali lagi toknya yang galak. Itu namanya tafsir. Bukan Nah itu ya. 1 2 3. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bukan Oke, terima kasih ya. Selanjutnya, ini dia ada beberapa nih. Kita di dalam bahasa Al-Qur'an ya, huruf A, I, U, E, O itu bahasa apa sih? Konsonan ya atau vokal? Vokal ya, vokal. Ya. Dalam bahasa Arab, riwayat Hafiz yang kita baca, huruf vokalnya cuma 3. Betul nggak? 3. Tiga. Cuma 3. A, I, U. Dah selesai. Nggak ada E. Kalau orang Palembang, wah banyak. Ada A, ada O, ada U, ada E, I. Satu sisi kita patut berbangga memiliki lisan Indonesia yang lebih fleksibel. Wah. Tapi karena kita dibaca Al-Quran kita itu vokalnya hanya 3, A, I, U. Nah, tadi itu saya temukan beberapa ketidaksempurnaan. Wah. Ketika membaca kasroh setiap wakaf, ada beberapa yang membaca Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Malik Yaumiddin. Itu gara-garanya kurang menyempurnakan bacaan vokal I. Kaidahnya begini Pak, para asatidz semuanya dimuliakan Allah. Karena huruf vokal dalam bahasa Arab itu 3, kalau nggak A, I, U, maka teorinya kalau fathah menganga. Menganga itu apa? Yang nggak A, nggak itu aman. Nah, kalau ada nih, kata guru saya, kalau ada orang baca Quran mukanya jelek, itu makruh. Ini bener nih. Quran itu indah, apa yang baca nggak indah? Misalnya, Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Itu makruh gitu. Ya. Sehingga yang tadi itu berlebihan. Mangap semuanya. Ikuti. Ayo kita bakar lisan. Kalau fathah terbuka ya. Bukan. Kurang terbuka. Kalau kasroh meringis kayak tadi. Kalau koma mencucu, manyun, bukan coba. Ketika saya baca dan pindah ke yang lebih sempurna, apa yang saya lakukan? Silakan dilihat.
alhamdu, bukan alhamdu du 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 du. Ya, jadi teorinya terbuka a, meringis i, mencucu du. Ya, kita ucapkan bersama-sama ya. Kita paksa, ini lisan perlu dibakar. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. 1, 2, 3. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Sekali lagi kaidahnya, bersama kita bisa. Sekarang baru saya jadi detektif mencari orang-orang yang ada sedikit kekurangan. Oke, seperti biasa, saya ingin mencari tersangkanya, tapi semoga nggak ada. Ya, sekali lagi perhatikan pengucapan dhamma. U I A, gitu ya. Alhamdulillah. 1, 2, 3. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Aman, alhamdulillah. Lengkap, mobil. Tidak ada tersangkanya di sini. Saya cari yang tengah ini, biasanya tengah ini. Ya, monggo. 1, 2, 3. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Mumtaz, tidak ada tersangkanya di sini, dan semoga di sini juga tidak ada sedikit pun tersangkanya terkait min, atau jangan-jangan salah di yang lainnya. Ayo, 1, 2, 3. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Masya Allah, nggak ada tersangkanya. Oke. Ini kita sampai jam berapa? Jam 6. Oh, jam 7. Nanti malam saya ada maulidnya. Ini acara saya tadi itu subuh di Masjid Agung. Sampai jam 6:30 tadi. Lanjut jam 8 sampai jam 12 di mana tadi? Al-Burhan. Di sana sampai jam 12, lanjut ke sini jam 1. Sampai sore, tadi kata sampai jam 7, nanti malam ada maulid lagi saya. Iya, tapi sekali lagi, ini yang mengatakan sampai jam 7 itu orang-orang yang sangat haus ilmu. Siapa tadi orangnya? Mana tadi? Mana maulidnya? Di mana ya maulidnya? Bukit ya, ada yang tahu jadwal saya di Bukit ya, atau gimana itu? Bukit atau apa itu? Ya. Bukit Istiqomah ya, insyaallah. Oke, berikutnya. Iya. Al-alamin ad-din sama. Iya. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim. Tadi ada yang ngomong shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin, gitu ya. Hukumnya bagaimana? Kita mengaji Al-Quran pakai riwayat hafs, qiraatnya Asim, Torimnya Syatibiyah. Oke. Ini kalau ada apa-apa lebih enak. Oke, gampangannya begini. Ketika di zamannya Sayyidina Utsman radhiyallahu taala anhu, itu kan beliau mengambil mushaf induk yang dari Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq, ya enggak? Di zamannya Abu Bakar As-Siddiq dibuat satu mushaf 30 juz rapi. Yang tadinya ada di pelepah kurma, yang tadinya ada di kulit-kulit tulang belulang ya, itu sama Abu Bakar As-Siddiq dikumpulin tuh. Ketua panitia penulisannya namanya Zaid bin Thabit. Ada mushaf induk, mushaf kemudian diwariskan ke sampai Sayyidina Utsman bin Affan radhiyallahu taala anhu. Mushaf induk tadi itu dikopi menjadi 6 hingga 8 mushaf berdasarkan bacaan yang difahami. Kemudian dikirimkan mushaf tersebut masing-masing, ada yang ke Bahrain, ada yang di Makkah, ada yang di Irak, ada yang di Syam, beserta satu orang murid yang mengajarkan. Nah, karena bacaan kita itu Hafiz an Asim, ya, Hafiz an Asim, beliau orang Kufah. Kufah itu di mana, Pak? Irak. Sehingga hitungannya mushaf Kufah itu ada sendiri. Kalau dalam kitab Al-Quran ada namanya
ilmul fawasil. Apa? Ilmu yang menjelaskan tentang perhitungan ayat Al-Quran. Ini tanda saya suruh selesai ya. Jadi zaman dahulu itu Pak, Rasulullah misalnya sholat di situ, bismillahirrahmanirrahim. Para sahabat di belakangnya, ada Aisyah di sana, ada Abu Bakar, ada Utsman, sholat di belakangnya. Gini tangan. Alhamdulillahirabbil alamin, arrahmanir rahim, maliki yaumiddin, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Setiap kali Rasulullah berhenti dihitung satu ayat. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillah enggak saya itu dari ya. Menurut pemahaman sahabat ini, Al-Fatihah ada berapa? 7 ayat. Gak berani Pak para sahabat memberontak kepada Rasul. Ya Rasul, Al-Fatihah itu berapa ayat sih? Gak berani. Itu kekurangan ajaran. Sehingga mereka dengan instingnya menghitung sendiri. Tidak ada kalau orang sama sekarang kan rada berani gitu ya. Misalnya, wallahualam, amin, 7. Ya Rasul, saya tadi Al-Fatihah ngitung 7 betul apa enggak? Tidak ada, tidak berani. Para sahabat taat. Rasul itu kalau ngomong, ya, diceritakan dalam hadis sahih. Rasul itu kalau ngomong, sahabat yang mendengarkannya itu tidak berani menatap wajah beliau, saking silaunya, haibatnya. Diceritakan sampai sahabat yang mendengarkan ucapan Rasul itu, andai kata ada burung yang tinggal di sini, burungnya itu akan tertidur hinggap di sini. Saking apanya? Saking senangnya mendengarkan wasiat Rasul. Bukan apa? Perbedaannya zaman dahulu itu, masya Allah. Kembali ke laptop. Ya. Tadi sahabat yang hitung pertama ada berapa tuh? 7. Sahabat yang lain sholat di tempat lain menghitung bacaan Rasul. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Enggak, bismillah enggak dihitung. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas shiratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Jadi Rasul enggak wakaf shiratal ladzina an'amta 'alaihim, tidak ada wakaf. Tapi wakafnya di waladdallin. Sehingga menurut perhitungan yang ini, mushaf di Mekah itu mengikuti perhitungan yang awal tadi itu, yang Shiratal ladzina an'amta 'alaihim. Sehingga 7 ayatnya Shiratal ladzina an'amta 'alaihim itu 1 ayat. Satu ayat. Itu mushaf Kufah, mushaf Madinah, mushaf Mekah Al-Madinah awal. Itu di situ ayatnya. Sehingga wakaf di situ sunnah. Mushaf Kufah di mana bacaan kita Hafiz Asim itu ikut mushaf Kufah. Di situ tidak ada wakaf. Sehingga yang afdol wasol semuanya. Tadi sebagian ada yang wasol semuanya, meskipun dalam tidak apa-apa, afdol sempurna karena mengikuti mushaf hitungan Kufah dari Irak. Betul. Tapi kalau ada Ustaz, saya sudah sepuh, nafas saya mengalah Ustaz, gak kuat, permisi. Ya sudah, gak apa-apa. Waqaf Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdub, ikut hitungan mushaf yang dari Madinah. Loh, gimana? Imam Hafiz kan bukan orang Madinah. Tidak mengapa. Tapi yang afdol yang tadi, nggak usah, saya nggak mau wakaf di situ. Saya kekeh fanatis dengan Imam Hafiz dan Imam Kufah, saya nggak mau. Tapi nama saya pendek, wah repot. Tak kasih solusi. Apa solusinya Ustaz? Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Mengejar afdolnya bacaan riwayat Hafiz an Asim. Bisa dipahami ya? Sehingga tadi ada yang wakaf, ada yang wasol, semuanya betul. Cuma yang paling afdol adalah yang wasol jadi satu. Gitu ya? Itu tambahan saja. Oh enggak ada sih, bocor ternyata gelasnya. Gelasnya bocor. Boleh gimana? Air panas.
Oke, kita lanjutkan. Nah ini terkait tafkhim juga sama. Tadi kita membicarakan tafkhim di siroko. Sekarang kita maghdubi. Ada tadi beberapa yang membaca ghairil maghdub, kurang galak bunyinya. Pokoknya kaidah tafkhim itu apa ya? Wah, itu tafkhim. Ya, sehingga kalau bapak-bapak orang asal semua menjumpai huruf istilahnya kok belum kurang ghairil maut sama ghairil maut. Ingat ghair punya sifat rokoman sehingga suaranya mengalir, bukan bukan tapi mau gitu ya. Ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Sama-sama, 1, 2, 3. Ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Tadi ada saya dengar juga membaca ghain dari makhrajnya wawu. Ghairil Prabowo MBG, dapat MBG Pak? Kan lagi rame-ramenya itu. Hah? Ada go, huruf G nggak ada ya? Goyiri ya, gitu ya. Jadi hindarkan kedua bibir berkawin. Tadi kan saya sampaikan kalau ada dua makhluk berkawin maka muncul huruf lain gitu ya. Woi, wo. Jadi woinya benar dari sini, tapi suara atau udara yang ditekan dari makhluk ini daripada keluar lepas nyangkut di kedua bibir, jadinya woi, wo itu loh. Ya kan? Sehingga bibirnya nggak usah ikut-ikut, biar aja. Nggak gini-gini amat juga. Gitu ya. Ghairil maut. Gitu ya. Oke, kita lanjutkan. Rata-rata ini khofi dari khofi rata-rata. Ya, khofi rata-rata. Tapi perlu disempurnakan. Lagi huruf rofawasin. Bapak-bapak yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Huruf sin yang afsah, yang paling fasih itu bukan huruf S yang kita miliki. Ya, kita punya huruf bahasa Indonesia. Saya suka susu. Saya suka susu. Ya. S tersebut bahasa kita, tapi bahasa Al-Quran ada yang lebih afsah. Kalau kita baca saya suka susu, ini lidah, ya kan? Ketika kita meletakkan di bawah, ya. Kalau kita baca saya suka, itu udara yang ditekan itu meluber ke kanan, sehingga terdengar lebih. Nah, saya apa ya? Padahal yang afsah itu udaranya tiup di ujung, betul-betul di sini. Ini satu aliran. Nah, keluar dari sini, bukan lebar ke sini, sehingga suaranya bis. Coba didengarkan bedanya ya. Yang pertama bis. Yang kedua bis. Jadi sifat apa? Sifat desisnya, hamesnya itu terdengar jelas. Kayak ular. Dan kok kayak sama? Tapi bisa dibedakan ya? Pelan-pelan ya.
Akan saya ucapkan dua-duanya. Pertama desis yang itu huruf S kita, yang kedua yang lebih afsah. Tolong disimak semuanya ya. Saya akan mendesis. Yang pertama desis yang S kita, yang kedua desis yang afsah. Gak tahu ada bedanya atau enggak. Coba didengarkan. Tolong semuanya hening. Ada bedanya? Beda. Ada ya? Ada. Ulang lagi ya. Ketika saya lebarkan udara rada ke kanan, rada ke kiri, Frekuensinya lebih kemudian tinggi. jadi saya fokuskan awal-awal ini nanti. 10 kHz dia. Nah gitu ya. Itu gambaran lidah saya di dalam. Saya ilustrasikan ya. Bocor halus. Gak ada bedanya. Sama. Lebih tipis. Ada bedanya. Lebih terfokus udaranya. Itu yang afsah. Nah, sekarang kita praktek bersama-sama. Tapi kalau bersama-sama ini nggak bisa saya mencari tersangkanya. Gak apa-apa ya. Tapi yang jelas gini, mengikuti hal ini minimal teorinya sudah nyantol di kita. Ya, ada pun praktek untuk menempatkan itu butuh mujahadah. Tapi setidaknya itu teorinya nyantol di sini. Nyantol di sini. Suatu saat, dulu pernah ikut daurah Tasawuf Fatihah dulu sama Wong Surabaya. Nah, itu. Ya, oke, kita akan baca. Bismillah. Sama-sama. Bismillah. Lebih difokuskan ke tengah lagi. Bismillah. Bismillah. Bersama kita bisa. Nasta'in. Bukan nasta'in. Dikenceng-kencengin supaya kelihatan tambah salim. Jadi itu ya teorinya yang afsah. Udah walaupun syaitan. Insya Allah kita nggak banyak. Nanti abis ini saya ingin membuka forum tanya jawab yang lebih banyak ya. Jadi terima kasih. Ini gelasnya udah nggak bocor. Udah dibisikin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in wa iyyaka a'udzu billahi maliki. Oh iya, sedikit penyempurna saja ya. Maliki ya, itu ringan. Terus satu catatan lagi. Tadi ada yang baca gunnah begini. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Itu biasanya kori-kori itu biasanya. Oh, ada yang lihat itu ya. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ada seperti nutup guna terus dilepas. Yang lebih tepat Al-Alamin. Min, bukan min. Gitu ya. Ya secara umum ada berapa? Saya masya Allah semuanya secara umum bagus ya. Tapi ini masih Jangan mentang-mentang alhamdulillah, nanti ada yang bikin status alhamdulillah saya telah mengikuti daurah al-Fatihah dari Imam Qatar. Seakan-akan sudah bisa terbang di atas langit. Padahal al-Fatihah masih satu dari 113 surat lagi. Oke, barangkali itu yang bisa saya sampaikan. Demikian yang ingin saya sampaikan. Mohon maaf bila mana ada kekurangan, dan harapannya halakoh ini tidak menjadi halakoh penentu. Wah, udah ikut halakoh, udah saya nggak ikut halakohnya. Masih banyak sekali yang perlu kita pelajari.
Demikianlah tadi telah sama-sama kita saksikan video panjangnya. Semoga saja bermanfaat dan kami tutup. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.